2 bulan kemudian, Taeyong berdiri di dekat jendela sambil memperhatikan langit malam yang begitu indah. Dia berharap kedua orang tuanya tenang di alam sana. Butuh waktu bagi Taeyong untuk bangkit setelah kehilangan yang bertubi-tubi. Taeyong bahkan tak bisa tidur dengan baik dan makan dengan baik. Dia merasa menyesal karena saat itu merupakan hari terakhirnya bersama-sama, tapi Taeyong sudah percaya bahwa itu merupakan takdir Tuhan yang terbaik. Teh, ayo tidur, sudah berdiri di sini terlalu lama. Taeyong tersenyum dan membalikkan tubuhnya ke arah Yen. Dia mengusap rambut coklat panjang itu dan mendaratkan ucapan hangat di kening wanita yang dicintainya. Cabian, dia tahu Taeyong mengalami tekanan yang berat. Bahkan semenjak 2 bulan ini pria itu tidak keluar rumah karena tekanan media massa. Wartawan bahkan berkumpul di depan kediaman Taeyong untuk mencari tahu tentang kebenaran semuanya. Pemerintahan saat ini dijalankan oleh Han Jong-jun yang semula menjabat sebagai wakil presiden menggantikan posisi Sang Woo. Taeyong menolak menggantikan posisi ayahnya karena dia tidak mau berurusan dengan dunia politik. Sedangkan Noah Group Taeyong mempercayakan kepada Johnny dan Matthew. Dia tidak mau perusahaan itu terbengkalai. Taeyong sudah lelah dengan dunia bisnis dan politik karena itu bukan jurusannya. Yen tersenyum dan mengangguk. Taeyong membawa Yen ke dalam pelukannya. Dia bersyukur memiliki Yen sebagai tempat bersandar, tempat berkeluh kesah, dan tempatnya menuangkan segala isi hatinya saat ini. Yen adalah teman hidup sekaligus bagian dari Taeyong saat ini. Taeyong melepaskan Yen sejenak dan menatap wajah cantik itu. Di genggamannya tangan Taeyong itu dan dikecup dengan penuh perasaan. Yen selalu bersentuh akan perlakuan Taeyong. Tatapannya tidak lepas dari keindahan wajah Yen. Cuman itu berlangsung panas. Kedua mereka saling mengeksplor dan saling menciptakan yang begitu dalam dan basah. Taeyong menuntun langkah Yen menuju ranjang tanpa melepas. Yen jelas tahu apa yang diinginkan Taeyong sekarang. Membawa Yen terlepas ke atas dan pria itu bolehkah? Yen tertawa cenaka. Sejak kapan kau minta izin? Biasanya langsung masuk saja. Aku takut karena kau baru saja selesai di toilet. Kita sudah lama tak melakukannya. Sudah baik, kamu tetap harus pelan-pelan. Taeyong mengangguk dan meloloskan tidur Yen ke atas. Gadis tidak memakai mata Taeyong langsung disambut oleh Yen. Dia merasa kagum tidak usah terbuka seperti itu. Suara halus itu mulai mengalun dari bibir Yen. Yen menurunkan maksud dia beserta ke bawah. Sudah lama dia tidak melihat penampakan itu. Astaga, Teko berat. Dia menyembunyikan kepalanya di ceruk leher Yen. Sayang, will you marry me? Yen membulatkan matanya. Dia bisa mendengar ucapan Taeyong dengan jelas walaupun suara itu sedikit samar karena Taeyong sedang bersembunyi di ceruk leher.
Lian merasa syok, pasalnya mereka baru saja selesai, dan dia melamarnya seperti ini sungguh sangat tidak romantis. Kau melamarku sekarang, di saat seperti ini, kau serius? Theo mengangguk, tahan panjangnya merelaci meja nakas dan buka kotak yang berisi cincin berlian yang begitu indah. Teh, jadi kau melamarku sekarang? Theo menarik tangannya dan mengucapnya perlahan. Aku mencintaimu, aku ingin kita menikah secepat mungkin. Kalau perlu besok, namun aku masih ingat bahwa keadaan tidak memungkinkan. Percaya padaku ya, anakku akan menjadi suami yang baik untukmu dan ayah yang baik untuk anak kita kelak. Begitu juga denganmu, kau adalah wanita paling sempurna di mataku. Aku menyadari akan hal itu. Theo tertawa tanpa dosa. Aku yang beda, tapi cincinnya berkelas. Sudah kan intinya menikah juga. Yang merasa untung Theo tampan sekaligus dengan adik unyu-unyu itu. Jadi tidak makanya sejak tadi sudah apa-apaan di atas ranjang untuk cincin berlian mewah yang dipakai Katy Perry saat dilamar oleh Orlando Bloom. Makanya aku terima karena aku tahu ini mahal. Cepian sambil memandang jemarinya dan menggeruduk kesal. Ian tersenyum dan mendengarkan ciuman dayung. Kemudian Theo menahan kepala Ian dan mulai bergerak lagi. Ian memukul punggung Theo dan berdecak sebal, namun pria itu tertawa cenak dan kembali membuatnya candu. Malam itu mereka lewati dengan penuh hanya suara dan gerangan yang mengisi kamar dan cahaya temaram tersebut. Ian tersenyum dan melangkahkan kakinya menuju altar didampingi oleh Matthew. Dia terlihat sangat cantik dengan balutan gaun pengantin berwarna putih dan tangan menggenggam karangan bunga. Aku merasa sangat gugup di hari pernikahanku saat ini, apalagi saat langkah kakiku semakin dekat ke arah lelaki yang sudah menungguku di sana. Seorang lelaki yang mencintaiku lebih dari ku mencintainya, seorang lelaki yang tidak pernah berpaling dalam selalu menjaga hatinya, sosok yang selalu menemani hari-hariku, baik itu dalam keadaan bahagia ataupun sedih. Sosok yang selalu meminjamkan bahunya, entah itu hanya sebagai tempat sandar atau tempat menumpahkan air mata. Sosok yang telah menjadi belahan jiwaku dan bagian penting dari hidupku. Theo menyerahkan telapak tangan Ian kepada Theo untuk dipegenggam. Theo tersenyum dan menerimanya hingga mereka berjalan bersama menghadap pastor untuk mengucapkan janji suci. Theo, kau tidak gugup? Desis Ian. Theo tersenyum dan menggeleng. Aku bahkan semalam tak bisa tidak memikirkan malam pertama. Ian menjepit lengan Theo. Bisa-bisanya pria itu mengatakan hal itu saat mereka hampir sampai di depan pastor.
Acara pernikahan sekaligus resepsi diadakan di kediaman Taeyong sendiri. Mansion itu sudah sangat besar melebihi hotel, jadi mereka tak perlu memakai hotel lagi sebagai tempat resepsi. Mansion warga Park sudah didekor dengan sedemikian rupa hingga menjadi seperti istana dan sangat mewah. Tamu yang hadir juga sangat ramai sampai keluar mansion. Saya Park Taeyong bersedia menerima Lee Yan menjadi seorang istri untuk saling memiliki dan juga menjaga dari sekarang sampai selama-lamanya. Pada waktu susah maupun senang, pada waktu sakit ataupun lalu memiliki, mengasihi dan menghargai sampai memisahkan kita sesuai dengan hukum Tuhan. Saya Lee Yan bersedia menerima Park Taeyong menjadi seorang suami untuk selalu memiliki dan juga menjaga dari seorang sampai selama-lamanya. Pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, dan pada waktu sehat maupun sakit, untuk selalu mengasihi dan menghargai sampai memisahkan kita sesuai dengan hukum Tuhan. Mereka menjadi saksi bahwa Taeyong sangat memperjuangkan Yan di sisinya. Begitu pula dengan Johnny. Semua tugasnya melindungi Taeyong saat ini telah selesai. Dia bahkan sudah menganggap pria itu sebagai ibunya sendiri. Istri Sian membanggakannya kesal wajah Basran itu terlihat memakut. Sejak tadi Sian memeluk istrinya dari samping dengan mesra. Taeyong kemudian memasangkan cincin pernikahan mereka di jari manis Yan. Itu juga sebaliknya, tapi Yan lebih suka cincin tunangan karena ada berlian besarnya yang mahal. Taeyong menganggap tangan Yan dan menusuknya dengan pelan. Yan tersenyum bahagia. Yan tersenyum. Taeyong memujinya. Dulu dia selalu mengaku-ngaku di depan pria itu cantik seperti bidadari. Baru sadar istrinya memang bidadari dari kelayangan. Taeyong tersenyum dan mengucapkan, Yan, aku sangat mencintaimu. Terima kasih sudah mempercayakan hatimu padaku. Aku berjanji akan selalu menjaganya. Yan tersenyum dan menatap wajah Taeyong. Begitu banyak hal sulit yang mereka tempuh hingga berada di titik sekarang. Taeyong tersenyum. Dia kemudian mendekatkan wajahnya dan mendaratkan bibirnya di atas Yan. Dia tepuk tangan tamu dan begitu menggema dengan jelas. Mungkin dan Stella bertepuk tangan paling keras saja. Keduanya saling bertatapan dan tersenyum. Eugene meraih tangan Stella yang sudah tersemat cincin tunangan itu dan menganggamnya dengan erat. Kau tak perlu tahu kapan, namun aku akan segera membuktikannya. Tunggulah, aku lebih mapan lagi agar kau tidak malu memilikiku sebagai suami. Aku akan menjadi suami yang sempurna untuk kelak. Jadi beri aku waktu untuk membuktikan bahwa yang aku katakan saat ini bukan hanya secara terdiam. Eugene jelas sangat serius. Mereka telah tunangan 1 bulan yang lalu. Yang memikirkan bersama koin grup sebesar 5% pada Eugene secara cuma-cuma, dan sisanya berada pada dewan direksi.
dan ia menyadari satu hal, bahwa jodoh memang tidak bisa diprediksi. Dia hendaknya saling bertatapan antara senyum satu sama lain. Dia menempelkan keningnya di kening Yen. Hidung mereka sedang bersentuhan. Dia mengacup kening Yen dengan hangat. Saat ini kau dalam milikku, dan itu tidak bisa diubah lagi. Aku merasa berharga bisa memilikimu, istriku. Aku juga tidak ada yang lebih berharga di dunia ini selain dicintai dan dimiliki olehmu. I love you so much. Semoga pernikahan kita diberkati. Ibarat bunga tulip yang mekar di saat musim semi, semuanya membutuhkan proses untuk sebuah hasil yang indah. Maka dari itu, jangan pernah ragu akan pasanganmu. Tetap saling menjaga hati satu sama lain, karena itu adalah kunci dan hakikat dari cinta sejati.